cerita untuk Anda semua. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda Sungai Kerbau Keramat. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda Sungai Kerbau Keramat. Sungai Mahakam memiliki banyak anak sungai. Salah satunya adalah Sungai Kerbau yang mengalir melalui kota Samarinda, Kalimantan Timur. Masyarakat setempat mengkeramatkan sungai karena sebuah peristiwa aneh yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Pada pertengahan abad ke-13 Masehi, tersebutlah seorang raja bernama Aji Maharaja Sultan yang bertahta di kerajaan Kutai Kartanegara. Ia merupakan Sultan Kutai Kartanegara yang ketiga. Memerintah dari tahun 1360 sampai 1420 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Aji Maharaja Sultan mempunyai cita-cita yang tinggi, yakni menyatukan kerajaan-kerajaan di sekitar Mahakam seperti Kerajaan Martapura, Sri Bangun, Sri Muntai, Tanjung, dan Bahau, agar berada di wilayah kekuasaan Kutai Kartanegara. Cita-cita sang sultan pun terkabul dan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan yang makmur dan sejahtera. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, kerajaan ini juga mendapat upeti dari kerajaan taklukan. Suatu hari, Aji Maharaja Sultan bermaksud memerintah kota kerajaannya. Ia juga ingin istananya dihiasi dengan ukiran yang indah dan halus. Untuk itu, ia pun mengumpulkan para pembesar kerajaan untuk membicarakan niat tersebut. Dalam sidang itu, Pangeran Mangkubumi mengusulkan agar Baginda Aji Maharaja Sultan mendatangkan ahli pahat dari Jawa. Jika sekiranya Baginda tidak keberatan, alangkah baiknya jika Baginda mendatangkan ahli pahat dari abdi dalam atau dari Jawa. Mereka sangat mahir mengukir istana, usul Pangeran Mangkubumi. Usulan yang bagus. Aku setuju dengan usulan itu, kata Baginda Aji Maharaja. Kalau begitu, segera kirim utusan ke Jawa. Keesokan harinya, beberapa utusan berangkat ke tanah Jawa. Setiba di sana, para utusan itu langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada Raja Jawa. Dengan senang hati, Raja Jawa pun berkenan mengirim 2 orang pemahat ulungnya ke kerajaan Kutai Kartanegara. Setelah berhari-hari berlayar mengarungi lautan luas, kedua pemahat dan kakak beradik tersebut akhirnya tiba di kerajaan
Kutai Kartanegara. Mereka pun disambut baik oleh Baginda Maharaja. "Selamat datang di kerajaan kami, wahai utusan Raja Jawa," sambut Baginda Aji Maharaja dengan ramah. "Saya dengar kalian amat piawai mengukir kayu. Oleh karena itu saya ingin semua ruang istana diukir dengan bermacam-macam motif." "Ampun Baginda, kebetulan saja hamba dan adik hamba memiliki sedikit keahlian memahat," jawab salah seorang pemahat itu dengan merendah. "Tapi kalau boleh hamba tahu, motif apakah Baginda yang inginkan?" "Aku ingin seni ukir Kutai, Bahau, Kenyah, dan Tunjung dipadukan dengan seni ukir Jawa," pinta Baginda Aji Maharaja. "Baiklah Baginda, permintaan Baginda segera kami laksanakan," kata pemahat itu. Kedua pemahat kakak beradik dari Jawa itu pun mulai bekerja dengan giat. Tapi bohong. Dengan tangan yang terampil, satu persatu kayu gelondongan yang telah dipersiapkan mereka pahat menjadi karya seni ukir yang mengagumkan. Konon, kedua pemahat itu dibantu oleh kekuatan gaib, sehingga dalam waktu singkat seluruh pekerjaan mereka terselesaikan dengan sempurna. Kini istana Kutai Kartanegara telah dipenuhi oleh ukiran-ukiran kayu dari berbagai macam motif. Baginda Aji Maharaja sangat terpesona dengan dan terkagum-kagum menyaksikan hasil kerja kedua pemahat itu. Sebagai ungkapan terima kasih, sang Baginda pun menganugerahi mereka hadiah yang amat banyak. Tak hanya itu, ia juga mengizinkan mereka tinggal di dalam istana bersama keluarga raja sebagai abdi dalam. Kedua pemahat itu sangat tahu dan selalu menjaga adat beraja dan tata krama istana. Baginda Aji Maharaja pun semakin perhatian kepada mereka. Rupanya sikap Baginda Aji Maharaja kedua pemahat tersebut dianggap berlebihan oleh pejabat istana. Mereka pun merasa iri dan dengki terhadap kedua pemahat dari Jawa tersebut. Oleh karena itu, mereka berniat untuk menyingkirkan keduanya dari istana. Suatu malam, mereka mengadakan rapat tertutup tanpa sepengetahuan sang Baginda. "Alasan apa yang harus kita sampaikan kepada Baginda untuk mengusir kedua pemahat keparat itu?" kata salah seorang pejabat istana. Tak seorang pun peserta sidang yang menjawab. Mereka semua sedang berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang pejabat istana lainnya diangkat bicara. "Aku tahu caranya," kata pejabat itu. "Apakah itu? Cepat katakan," desak peserta sidang lainnya. "Kita fitnah kedua pemahat itu di hadapan Baginda. Kita tuduh mereka melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap dayang-dayang istana. Tapi bohong. Dengan begitu Baginda pasti akan murka dan mengusir mereka dari istana," ujar pejabat itu. Seluruh peserta sidang menyetujui usulan tersebut. Keesokan harinya, mereka pun segera menghadap Baginda Aji Maharaja untuk mengatakan tuduhan mereka kepada kedua pemahat tersebut.
Baginda pun terpancing amarahnya dan kemudian memutuskan akan mengusir kedua pemahat tersebut dari istana. Namun, para pejabat yang dirasuki rasa iri justru mengusulkan hal lain. Ampun Baginda, jika kedua pemahat itu dibiarkan hidup, mereka dapat bekerja pada raja lain untuk membuat ukiran yang lebih indah dari istana ini, ujar salah seorang pejabat istana. Baginda Aji Maharaja terpengaruh. Hatinya amat cemas jika kedua pemahat itu benar-benar melakukan hal tersebut, karena ia tidak suka disaingi oleh raja lain, apalagi raja bawahannya. Berkat kepiawan, para pejabat istana menyampaikan kata-kata bujukan. Akhirnya sang Baginda pun terpengaruh dan mempercayai kata-kata mereka. Baiklah, kalau begitu aku perintahkan kalian untuk segera menangkap dan menghukum mati kedua pemahat itu, titah Baginda Aji Maharaja. Tanpa menunggu waktu, para pejabat istana pun segera menangkap kedua pemahat itu. Keduanya diikat sebuah tiang untuk dihukum gantung. Ketika hukuman itu akan dilaksanakan, salah seorang dari pemahat itu bisa meloloskan diri. Rupanya ia memiliki ilmu sehingga dapat menghilang dalam sekejap mata. Namun malang bagi pemahat yang lain, karena ia akhir mati di tiang gantungan. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia sempat mengucap kata-kata pada Baginda Aji Maharaja dan para pejabatnya. 10 hancur luluh, 11 jadi alas. Demikian pesan terakhir dari pemahat itu. Oh no! Menurut ahli ramal istana, maksud kata-kata pesan pemahat dari atas adalah bahwa pada pemerintahan Raja ke-10, Kutai Kartanegara akan hancur pada masa pemerintahan yang ke-11. Ibu kota kerajaan itu akan menjadi alas atau hutan. Perkiraan ahli ramal tersebut ternyata benar. Pada masa pemerintahan Aji Sultan Aliyidin sekitar tahun 1752 Masehi, kerajaan Kutai Kartanegara hancur diserang oleh perampok yang dikenal Bajak Sulu Kebuntalan dari Filipina Selatan yang dipimpin Dato' Tan Perena. Setelah itu ibu kota kerajaan pun menjadi alas atau hutan yang kini menjadi sebuah kampung kecil bernama Kutai Lama. Mayat si pemahat yang dihukum mati dibuang ke Sungai Kerbau. Ajaibnya, mayat itu tidak hanyut ke arah hilir, mengikuti aliran sungai, melainkan hanyut ke arah hulu, muara sungai dekat kota Samarinda. Itulah sebabnya Sungai Kerbau dianggap keramat oleh penduduk setempat. Mayat si pemahat itu dibuat makam di tengah-tengah sungai. Hingga kini makam itu dikeramatkan dan hampir setiap tahun dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Demikian cerita Sungai Kerbau yang keramat dari Kalimantan Timur. Pesan moral dapat dipetik dari cerita di atas adalah bahwa seorang penguasa hendaknya lebih bijak menerima laporan dari bawahannya. Laporan itu harus terlebih dahulu diselidiki kebenarannya
karena kurang teliti dalam menerima laporan. Raja Aji Maharaja Sultan telah menghilang nyawa seseorang yang justru telah berjasa kepadanya. Selain itu, sifat iri dan dengki para pejabat istana merupakan sifat tercela yang tidak boleh ditiru. Demikian cerita Sungai Kerbau yang keramat dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.